Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha agung, maha suci, dan dengan maha kasih sayangnya sungguh Allah telah mencurahkan, menganugerahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat, salam, mudah-mudahan juga semoga selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anakku yang semoga selalu mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah. Bagaimana kabar kamu pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita memang harus selalu bersyukur dan merasa selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena apapun yang ada di alam semesta ini tidak akan bisa jadi apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Seperti kita ini bisa hidup ini juga karena Allah masih menghidupkan kita. Kita bisa berbicara juga Allah karena masih memberikan pertolongan sehingga alat-alat yang digunakan untuk bicara itu masih normal. Ketika nanti Allah sudah tidak mengizinkan, maka nanti akan ada alat-alatnya yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Maka tepatlah ketika di dalam surat Al-Dzariyat itu tentang masalah ibadah. Siapa yang masih hafal? Masih hafal? Ada yang hafal? Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayatnya siapa yang masih hafal? Coba dibaca. Masih hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan sungguh kami tidak menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah, sujud pada Allah. Karena yang namanya apapun yang ada di alam semesta ini sebetulnya sujud semua pada Allah, beribadah semua pada Allah. Nah, mereka beribadahnya itu rela atau terpaksa, sujudnya itu rela atau terpaksa, tapi sebetulnya semuanya sujud semua pada Allah, mengabdi semua pada Allah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Allah itu. Karena semua yang ada di alam ini kan ada fungsinya, ada tugasnya masing-masing. Nah, jadi jangan dikira nanti kamu lihat
Cacing, wah cacing ini binatang yang remeh. Apa sih? Injek saja. Ternyata cacing itu punya tugas mulia. Apa antara lain? Ada yang tahu? Untuk apa? Menyuburkan tanah. Coba. Ya. Cacing itu menyuburkan tanah, subhanallah, ya. Dibutuhkan cacing itu, dibutuhkan untuk menyuburkan tanah. Ya, nanti dibutuhkan juga untuk dikonsumsi. Ya, siapa yang konsumsi cacing? Ya? Ikan, apalagi ayam. Wah, coba ayam itu kalau dilepaskan induknya sama anak-anaknya nyeker-nyeker itu cari apa itu? Cari cacing itu coba. Dan luar biasanya ketika menemukan cacing itu, induknya tidak langsung memakan itu, tapi apa? Memanggil anak-anaknya itu. Subhanallah. Jadi yang namanya ya induk. Nah, ya. Kita pun punya induk. Siapa induk kita? Ibu kita, ya. Bapak kita itu coba dapat makanan itu tidak langsung dimakan sendiri, tapi ya. Maka tepatlah Allah kemudian ya menyuruh kita untuk beribadah. Lah ibadah itu apa? Kemarin sudah ditulis tentang ya kriteria ibadah itu. Ya. Antara lain di dalam kitab Tarsye disebutkan al-ibadah hiya taqarrubu ilallah bi imtisalil awamirih wajtinabi nawahih. Nah, ibadah adalah bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi itu ibadah itu adalah ini takarub, mendekat kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah adalah sumber dari segala apa yang ada di alam semesta ini, maka semuanya itu harus mendekat. Ya. Seperti lampu ini bisa hidup karena dia masih berhubungan dengan pusatnya generator PLN itu. Oh, ya. Kabelnya semuanya harus sambung ke sana. Itu mendekat, connect. Ya, mendekat itu artinya sambung. Ya, maka ketika kita sholat itu walaupun kita nggak melihat Allah, tapi hati kita mudah-mudahan gandeng pada Allah, diusahakan untuk ingat kepada Allah. Ya, seperti lampu itu kita seperti lampu, Allah upama itu digambarkan sebagai pembangkit tenaga listrik, itu kita harus terus. Kalau kita tidak berhubungan dengan Allah, tidak connect dengan Allah, ya, maka langsung lampu itu padam. Nah, ya. Dan kita tidak pernah selama kita hidup itu terus hubungan dengan Allah itu, sadar atau tidak sadar. Nah, kalau orang mati pun tetap di bawah kekuasaan Allah. Dia masih ya. Maka di dalam keterangan disebutkan bahwa ibadah itu dua segi, yaitu dua macam. Ada ibadah umum dan ada ibadah khusus, ya. Ya. Ibadah umum itu apa? Ya. Yaitu segala sesuatu amal yang diizinkan oleh Allah. Nah, itu menjadi ibadah.
apapun yang dilakukan tapi dalam rangka untuk mencari ridha Allah dan itu diizinkan oleh Allah, maka itu menjadi ibadah. Nah, ya. Sedang ibadah khusus, wal khassas ma haddadahu syari' fiha bi juz'iyatin wa hay'atin wa kaifiyatin mahsusah. Sedang ibadah khusus ialah apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian-perinciannya. Ya. Ya. Kemudian cara-caranya, ya. Tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Nah, itu seperti contohnya sholat. Nah, sholat itu ibadah, tapi ibadah khusus apa? Ditentukan oleh Allah lewat Rasulnya, apa saja perincian-perinciannya, ya. Kemudian cara-caranya yang tertentu, geraknya, itu semua, waktunya, ya, semua itu lewat Rasul kemudian dicontohkan. Maka ibadah khusus itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit nanti mempelajari tentang ini ibadah khusus itu terutama, ya. Kalau ibadah umum itu akan lebih longgar lagi. Nah, apapun boleh dilakukan asal itu mencari ridha Allah dan diizinkan oleh Allah, bukan larangan. Boleh semuanya dilakukan. Ya, tapi kalau sudah larangan kita tidak boleh melakukannya, ya. Tapi kalau yang diperbolehkan belum ada larangannya, silakan melakukan apa saja. Ya, tapi niatnya harus untuk mencari ridha Allah, ya. Ya, barangkali untuk pagi hari ini, ya, ini saja yang perlu saya sampaikan. Nanti dipelajari lagi, ya. Dipelajari lagi suratnya itu jangan sampai lupa. Semua diharapkan sudah hafal itu. Potongan surat Ad-Dzariyat ayat berapa? 56 dengan artinya, ya, dihafalkan, ya. Kalau nanti tidak dihafalkan walaupun sedikit bisa lupa. Ya, itu coba nanti semua menghafalkan, ya. Ya, dan diketahui juga artinya, ya. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita tidak tahu artinya, ya nanti seperti burung beo itu. Burung beo kan kadang-kadang yang pintar itu bisa nirukan apa saja. Tapi apa beo itu tahu apa yang itu manggil, ada beo bisa bapak apa, dia tahu bapak itu apa, beonya tahu ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Nah itulah, maka kita jangan seperti beo itu, ya. Ya, nasru minallah wa tangkarib, astaghfirullahaladzim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.